Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang badan usaha. Sebelumnya, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini dapat lebih bermanfaat untuk kita semua. Badan usaha itu adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor produksi dengan tujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Nah, yuridis di sini maksudnya bahwa badan usaha itu pada umumnya memiliki badan hukum. Sementara ekonomis maksudnya bahwa badan usaha itu cenderung untuk berorientasi kepada keuntungan, modal, dan tenaga kerja. Seringkali kita menganggap bahwa badan usaha dan perusahaan itu adalah hal yang sama, tetapi sebenarnya kedua hal ini mempunyai perbedaan. Kepada badan usaha itu umumnya memiliki badan hukum dan bersifat atau memiliki orientasi terhadap keuntungan atau ekonomis. Sementara kalau perusahaan itu dia lebih dalam hal teknis dan produksi, bagaimana cara dia memproduksi barang, bagaimana teknis dalam memberikan jasa dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain bahwa perusahaan itu adalah bagian dari badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha yang pertama adalah perorangan, terdiri dari berizin dan tidak berizin. Yang kedua adalah badan usaha non badan hukum yang terdiri dari firma dan CV. Dan yang ketiga adalah badan usaha berbadan hukum, antara lain terdiri dari Perjan, Perum, Persero, BUMD, PT, koperasi, dan yayasan. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang didirikan oleh satu orang, yang mana satu orang ini adalah orang yang mengelola, mengawasi, dan mengatur usaha tersebut. Dan ketika ada keuntungan, maka orang tersebut yang akan mendapatkannya. Tetapi ketika usaha tersebut mengalami kerugian, maka orang tersebut juga yang akan menanggungnya seorang diri. Proses pendirian badan usaha perseorangan ini tidak diatur dalam KUHD, dan jika kita ingin mendirikannya, maka kita tidak perlu memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang saja. Badan usaha perseorangan terdiri dari satu usaha perseorangan berizin. Ciri khas dari usaha ini adalah memiliki izin operasional, memiliki tanda TDUP atau tanda daftar usaha perdagangan, memiliki SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Nah, biasanya usaha ini adalah usaha-usaha yang besar seperti agen, grosir. Nah, kalau memiliki izin operasional seperti ini tentu akan memudahkan dalam kelangsungan bisnis kita karena memiliki izin dari Pemda setempat, sehingga tidak perlu takut untuk digusur ataupun direlokasi dan lain sebagainya. Sementara badan usaha perseorangan yang kedua yaitu usaha perseorangan yang tidak berizin. Nah, kalau usaha seperti ini itu contohnya para pedagang kaki lima atau penjual kelontongan atau pedagang-pedagang kecil. Nah, kalau seperti ini biasanya usaha mereka itu tidak berizin, sehingga mereka membuatnya atas inisiatif sendiri. Risiko yang ditanggung ya tentu saja karena tidak memiliki izin, sewaktu-waktu dilakukan penggusuran atau relokasi, kita tidak bisa melakukan perlawanan. Badan usaha yang kedua yaitu badan usaha non badan hukum. Badan usaha non badan hukum yang menjadi subjek hukumnya adalah pengurus, pendiri, dan pengusaha dari usaha tersebut. Sementara badan usahanya tidak menjadi badan hukum. Itulah mengapa ketika perusahaan ini mengalami kebangkrutan atau pailit, maka para pengusaha pendiri itu ikut bertanggung jawab
dengan harta pribadi mereka juga diambil alih dengan harta perusahaan untuk pertanggungjawaban ketika usaha tersebut pailit atau bangkrut. Contohnya adalah usaha dalam bentuk CV dan firma. Badan usaha yang ketiga yaitu badan usaha berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum, subjek hukumnya adalah usaha itu sendiri, sehingga harta kekayaan perusahaan itu terpisah dari harta kekayaan pribadi pengusahanya. Sehingga ketika terjadi kerugian atau pailit atau kebangkrutan, maka harta kekayaan pribadi para pengusaha itu tetap aman, tidak terganggu gugat, hanya harta kekayaan perusahaan saja yang diambil untuk pertanggungjawaban dari kerugian atau kebangkrutan. Umumnya, badan usaha berbadan hukum ini ada pada BUMN, BUMD, PT, dan koperasi dan lain sebagainya. Demikianlah video pembelajaran kita tentang badan usaha. Sebagai presensi, silahkan tuliskan di kolom komentar nama, NPM, serta sebutkan satu badan usaha berbadan hukum yang ada di Kaltara. Tiap orang tidak boleh sama. Jangan lupa ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.